Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan negara dengan tujuan mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal berperan penting dalam mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi, serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dari kebijakan fiskal yaitu meliputi yang pertama ada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak untuk merangsang konsumsi dan investasi. Yang kedua yaitu ada stabilitas ekonomi, yaitu mengontrol inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga ada redistribusi ekonomi, yaitu mengurangi ketimpangan sosial melalui pajak progresif dan program bantuan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Terdapat 3 macam kebijakan fiskal, antara lain yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal ekspansif, yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yang ketiga yaitu ada kebijakan fiskal seimbang. Yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu diterapkan saat perekonomian lesu dengan meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif, yaitu diterapkan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi belanja pemerintah dan meningkatkan pajak. Dan yang ketiga yaitu ada kebijakan fiskal seimbang yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Berikutnya yaitu ada komponen kebijakan fiskal. Dalam komponen kebijakan fiskal terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu ada anggaran, yang kedua ada pajak, dan yang ketiga yaitu ada subsidi. Yang pertama yaitu ada anggaran. Pengaturan anggaran merupakan salah satu komponen utama kebijakan fiskal. Manajemen anggaran yang efektif dapat meningkatkan investasi umum, infrastruktur, dan program-program sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu ada pajak. Sistem pajak digunakan untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah. Pajak yang responsif dan adaptif dapat membantu mengantisipasi krisis ekonomi, yaitu seperti krisis pandemi COVID-19 dengan cara mengoptimalkan pendapatan negara tanpa menambah beban warga negara. Yang ketiga yaitu ada subsidi. Subsidi digunakan untuk mendukung industri tertentu atau kelompok masyarakat yang rentan. Subsidi yang tepat dapat meningkatkan produksi domestik dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan metode pelaksanaan, terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal fungsional, yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal disengaja, yang ketiga yaitu ada kebijakan fiskal tak disengaja. Yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal fungsional, yaitu dikenakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak jangka panjang, seperti program pendidikan dan bantuan usaha kecil. Yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal disengaja, yaitu diambil dalam situasi tertentu seperti krisis ekonomi atau bencana, misalnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan selama pandemi. Yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal tak disengaja, merupakan keputusan yang diambil untuk melindungi stabilitas sektor non-pemerintah, yaitu seperti penerapan harga eceran tertinggi untuk barang kebutuhan pokok. Kaitan kebijakan fiskal dengan keefektifan kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama yaitu ada alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi makro, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua yaitu ada pengaruh terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi sektor swasta sehingga dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi.
Yang ketiga yaitu ada distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meredistribusi pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya ke kelompok masyarakat yang miskin melalui program transfer pembayaran dan pengenaan pajak progresif. Dan yang terakhir yaitu ada stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meredam fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh shock eksternal atau internal. Selanjutnya yaitu ada efek pertambahan dan pengeluaran pemerintah pada kebijakan fiskal. Perubahan dalam pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Perubahan ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu ada efek pertambahan pengeluaran pemerintah yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada stimulus ekonomi. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, misalnya untuk membangun infrastruktur, memberikan subsidi, atau meningkatkan gaji pegawai negeri, hal ini akan langsung menyuntikkan uang ke dalam perekonomian. Uang ini kemudian akan berputar di masyarakat melalui konsumsi dan investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu ada efek multiplier. Setiap tambahan pengeluaran pemerintah tidak hanya meningkatkan pendapatan secara langsung, tetapi juga menciptakan efek berganda atau multiplier. Uang yang diterima oleh penerima manfaat pengeluaran pemerintah akan sebagian besar dibelanjakan kembali sehingga menciptakan pendapatan baru bagi orang lain. Proses ini berulang beberapa kali sehingga total peningkatan pendapatan jauh lebih besar daripada jumlah pengeluaran pemerintah awalnya. Yang ketiga yaitu ada penciptaan lapangan kerja, yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada campuran kebijakan. Campuran kebijakan atau policy mix adalah suatu pendekatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang menggabungkan berbagai instrumen kebijakan dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sederhananya, ini adalah upaya untuk mencampurkan berbagai kebijakan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Berikutnya yaitu ada prinsip-prinsip campuran kebijakan. Terdapat 4 prinsip dalam campuran kebijakan, antara lain yang pertama ada koherensi, yang kedua ada komplementaritas, yang ketiga ada fleksibilitas, dan yang keempat yaitu ada partisipasi. Yang pertama yaitu ada koherensi. Kebijakan-kebijakan yang digabungkan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Yang kedua yaitu ada komplementaritas, yaitu kebijakan yang digabungkan harus saling melengkapi untuk mengatasi berbagai aspek dari suatu masalah. Yang ketiga yaitu ada fleksibilitas, yaitu campuran kebijakan yang harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Dan yang terakhir yaitu ada partisipasi, yaitu proses perumusan dan pelaksanaan campuran kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam pelaksanaan campuran kebijakan. Terdapat 3 tantangan dalam pelaksanaan campuran kebijakan, yaitu yang pertama ada koordinasi antar lembaga, yang kedua ada evaluasi, yang ketiga yaitu ada tekanan politik. Yang pertama yaitu ada koordinasi antar lembaga, mengkoordinasikan berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan campuran kebijakan. Yang kedua yaitu ada evaluasi, yaitu mengevaluasi efektivitas campuran kebijakan merupakan tantangan tersendiri karena banyak faktor yang saling mempengaruhi. Yang ketiga yaitu ada tekanan politik. Tekanan politik dapat menghambat pelaksanaan campuran kebijakan yang jangka panjang. 감사합니다.